Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akinus dari program studi bisnis digital angkatan 2023 dengan NIM 230333011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan juga terkait tentang tugas final AIK 4, yaitu materi epilog, di mana di situ akan dibahas tentang iman, ilmu dan amal sebagai pilar peradaban, dan juga sedikit yang keterkaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Materi epilog ini bisa dibilang adalah merupakan penutup dari rangkaian seluruh materi yang ada di mata kuliah AIK 4. Nah, dan di dalamnya juga terkandung pesan yang sangat penting bahwa untuk membangun sebuah peradaban yang luhur dan unggul, manusia itu membutuhkan 3 hal, yaitu yang pertama ada iman, ilmu, dan amal. Dan ketiganya ini menurut saya ini tidak bisa dipisahkan, karena kalau bisa saya ibaratkan ketiga pilar ini ibaratnya itu sebuah bangunan, dan iman adalah sebuah fondasinya, dan juga ilmu itu adalah struktur kerangkanya, dan amal lah yang menjadi wujud nyata atau bentuk bangunan itu yang bisa dilihat oleh masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Dan juga kalau bisa saya sedikit jelaskan apa itu iman. Jadi menurut saya, sedikit yang saya pahami tentang iman itu adalah iman merupakan sebuah sebuah keyakinan yang bisa dibilang sudah sangat yakin atau sudah sangat kokoh keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan nilai-nilai ketuhanannya. Nah, iman di sini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga menjadi bisa menjadi landasan moral kita, dan sebagai spiritual dalam seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas dalam sains dan teknologi. Nah, tanpa iman, menurut saya peradaban itu akan kehilangan arah. Nah, kita bisa melihat atau bisa mengambil contoh lah dari teknologi maju di dunia. Banyak sekali teknologi maju yang ada di dunia yang sudah diciptakan. Nah, tetapi di antara teknologi tersebut, justru teknologi tersebut itu disalahgunakan karena tidak dibimbing oleh nilai keimanan. Jadi disinilah peran iman sebenarnya. Jika kita melakukan sesuatu tapi berlandaskan sebuah iman, insya Allah sesuatu itu tidak akan kita salahgunakan, dan kita akan memanfaatkan sesuatu itu untuk kebaikan seluruh seluruh alam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu. Nah, ilmu di sini kalau menurut saya, ilmu itu berfungsi sebagai penerang, atau bisa dibilang ilmu itu adalah sebuah cahaya. Nah, penerang atau cahaya ini penerang jalan. Islam memulakan ilmu, bahkan wahyu yang pertama turun, kalau tidak salah itu adalah perintah membaca. Nah, di mana di sini ilmu mengangkat derajat manusia, dan juga dalam konteks peradaban, ilmu berperan dalam menciptakan inovasi, sistem, dan kemajuan. Namun ilmu yang tidak dikawal oleh iman bisa melahirkan kerusakan pastinya. Maka dalam Islam, ilmu itu harus dicari dan dikembangkan, dan bisa disebarkan ke seluruh dunia untuk kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
amal. Nah, tadi saya ibaratkan itu amal sebagai wujud nyata yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang amal. Nah, amal adalah perbuatan yang nyata atau hasil dari iman dan ilmu. Nah, berkaitan antara dua ini. Nah, dalam Islam tidak cukup harus percaya dan tahu, tetapi harus diwujudkan. Nah, diwujudkan seperti apa? Dalam pastinya wujudnya itu berupa sebuah aksi yang pastinya itu bermanfaat dan menciptakan menciptakan kedamaian di sekitarnya. Dan amal bisa berupa yang amal itu bisa berupa bisa berupa sebuah karya kah, atau dakwah kah, atau teknologi yang bisa membantu banyak orang pastinya. Nah, tanpa amal, tanpa ilmu dan iman, hanya berhenti sebagai ide. Amal lah yang menjadikan ketiganya ini hidup dan bisa dibilang membuat kedua halnya ini bisa bermakna dalam masyarakat. Nah, jadi iman, ilmu dan amal adalah satu kesatuan yang membentuk peradaban Islam semakin teguh. Nah, peradaban yang dibangun dengan iman yang kuat, ilmu yang luas, dan amal yang pastinya berupa aksi yang nyata akan melahirkan dunia yang penuh dengan, insya Allah, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan keberkahan, dan penuh dengan keseimbangan dan lain sebagainya. Baik itu keseimbangan baik dari spiritual maupun dari sebuah teknologi. Jadi inilah intinya dari materi epilog. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketiga pilar ini berkaitan erat dengan materi-materi sebelumnya yang kita pelajari di materi AIK 4. Jadi langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih atau adakah keterkaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Nah, tapi sebelum itu saya minta maaf kepada teman-teman yang sekiranya menonton video presentasi saya dan juga kepada dosen saya, karena untuk materi-materi sebelumnya kan bisa dibilang sangat banyak ya, dan ada memang beberapa materi yang saya sudah lupa sedikit, tapi insyaallah insyaallah saya akan menjelaskan semampu saya apa sih keterkaitan dari materi-materi sebelumnya. Dan memang ada beberapa sih materi yang jujur yang mungkin materi ini sangat menarik untuk saya bahas di sini dan ada keterkaitannya atau bisa dibilang sangat berkaitan sih dengan materi epilog ini, dengan epilog ini, yaitu iman, ilmu dan amal sebagai pilar peradaban. Jadi bagi saya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya iman itu adalah pondasi utama yang yang membentuk cara pandang seorang, apalagi seorang muslim, terhadap dunia. Nah, iman itu tidak hanya soal soal keyakinan di dalam hati kita, tetapi juga bisa menjadi media penyaring dalam menyerap sebuah ilmu. Nah, menyerap sebuah ilmu, mengembangkan teknologi kah, dan bahkan dalam mengambil keputusan. Nah, khususnya di jurusan saya di bisnis digital. Nah, ketika saya pernah mempelajari salah satu materi dari AIK 4, yaitu hakikat ipteks dalam pandangan Islam, saya tersadar bahwa teknologi pun tidak bisa lepas dari yang namanya nilai. Nah, banyak kemajuan teknologi yang sudah diciptakan dari seluruh orang yang ada di dunia ini, tetapi banyak dari teknologi tersebut itu justru menghancurkan moral manusia karena tidak bisa dikendalikan oleh iman. Nah, kalau boleh saya kasih contoh sebuah teknologi yang bisa dibilang kalau menurut saya sih ya tidak berlandaskan dari sebuah iman, atau ya itulah.
teknologi bom atom. Nah, bom atom itu kalau teman-teman pelajari sejarah, dulu ada sempat bahwa Amerika itu kan pernah menjatuhkan bom atom di negara Jepang, eee, lebih tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu adalah salah satu bentuk teknologi yang tidak berlandaskan iman. Kenapa? Karena digunakan untuk menghancurkan, eee menghancurkan segalanya. Nah, di sini dan bisa dibilang juga teknologi juga menghancurkan moral manusia karena tidak bisa dikendalikan oleh iman. Maka iman menjadi bisa dibilang iman di sini menjadi kompas atau eh, atau petunjuk arah. Nah, ia bukan sekedar sebuah keyakinan saja, tetapi sumber nilai yang bisa membimbing atau mengarahkan kita ke ilmu dan amal agar tetap bisa atau agar tetap dalam jalur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang ilmu dan keterkaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ilmu adalah sebuah cahaya, dan dalam Islam mencari ilmu itu adalah sebuah ibadah. Nah, di materi tentang kalau tidak salah itu saya pernah pelajari di IK 4 itu tentang materi tentang kewajiban menuntut ilmu, yang kalau tidak salah itu pernah juga dipresentasikan kalau tidak salah. Dan saya belajar bahwa setiap muslim punya tanggung jawab untuk terus belajar, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga sebagai umat. Nah, saya sebagai mahasiswa yang berkuliah di jurusan bisnis digital, ilmu yang saya pelajari di jurusan saya seperti digital marketing, bisnis online, branding, bukan hanya sebagai keuntungan pribadi saya, tetapi harus diarahkan untuk memberi manfaat seluas mungkin. Saya juga belajar bahwa ilmu itu tidak boleh berhenti hanya di kepala. Harus dilatih, harus diuji dan disebarkan. Karena percuma kita memiliki ilmu kalau kita tidak keluarkan ilmu kita, kalau kita tidak sebarkan ilmu kita yang bisa membuat kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ilmu yang benar adalah ilmu yang tidak menjauhkan kita dari Allah dan justru membuat kita semakin rendah hati dan sadar akan keterbatasan manusia. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang amal dan keterkaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Nah, seperti yang saya juga jelaskan sebelumnya pada saat opening, amal itu adalah wujud paling nyata dari iman dan ilmu. Nah, tanpa amal semuanya itu hanya akan jadi teori saja, tidak bisa diperlihatkan. Nah, dalam materi kalau tidak salah itu dalam materi etika pengembangan dan penerapan IPTEX kalau tidak salah, saya belajar bahwa amal dalam konteks digital saat ini bisa berupa sebuah konten yang bermanfaat atau aplikasi yang bisa membantu masyarakat atau bahkan mengkampanyekan mengkampanyekan sosial yang membangun kesadaran publik. Nah, sebagai contoh nyata, di dalam saya pernah membuat tugas, kalau tidak salah tugas UTS ya, sebuah video yang dimana di sini video ini tentang dakwah Bilhal. Nah, di sini saya pernah membuat video tersebut di rumah. Mungkin teman-teman sudah nonton, dan di dalam video saya itu saya beraktivitas seperti biasa tapi dengan nilai-nilai dakwah. Nah, dakwah itu apa? Dalam video saya, dakwah saya di sini itu melalui tindakan atau perbuatan nyata. Bukan hanya berkata-kata saja, tapi menunjukkan lewat aksi. Misalnya, saya pernah di dalam video saya itu, di situ saya
apa ya, dengan dengan inisiatif saya sendiri saya membantu orang saya menyapu dan membersihkan rumah, memberi makan, ayam dan lain sebagainya, dan juga membersihkan, ya intinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Nah, di sini, eee, bisa dibilang, apa ya, secara tidak langsung saya juga memberikan edukasi digital secara sederhana. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, dakwah seperti ini itu justru lebih, apa ya, lebih menyentuh dan dibutuhkan di zaman sekarang. Apalagi di era di mana ya kita tidak perlu kita tidak, perlu munafik ya, karena di era ini kan banyak memang orang-orang itu lebih mudah melihat perbuatan daripada mendengar ceramah. Jadi menurut saya, ya itulah tadi keterkaitan daripada seluruh materi-materi yang ada di, eee, perkuliahan di mata kuliah IK 4 dengan materi epilog antara iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Mungkin di sini, saya mohon maaf kepada teman-teman dan dosen saya juga, karena mungkin saya tidak bisa mengkaitkan semuanya karena ya saya tahu, batas ilmu saya sampai di mana. Tetapi insya Allah saya akan tetap terus belajar dan, insya Allah, mungkin untuk kedepannya, saya akan lebih, eee, giat, untuk menerapkan apa-apa yang saya telah pelajari dari mata kuliah IK 4 ini. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, semua. Akhir kata dari saya, billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.